Baik, kita mulai dari tes inteligensi. Tes inteligensi itu ada tes inteligensi yang disajikan secara individual, ada yang disajikan secara klasikal. Nah, ini yang individual biasanya tes ini menggunakan perangkat ya. Ini tes Binet, tes inteligensi yang paling tua dibuat oleh Binet ya. Tes ini diperuntukkan anak dari mulai usia 2 tahun ya sampai sekitar 11-12 tahun ya, akhir masa anak-anak. Seperti apa toh tes atau tugas untuk anak 2 tahun ya? Tentunya ini masih sangat konkret. Misalnya tunjukkan ke saya mana rambut, mana kaki, mana tangan. Terus ini ingatan ya. Jadi kita tunjukkan ada kucing di sini, kita tutup, lalu kita geser-geser. Tadi di mana kucingnya? Itu ingatan. Lalu juga masih menggunakan perangkat juga ya, memasukkan balok-balok ke lekukan yang sesuai. Menyusun ini bisa untuk motorik halus, menyusun aja, disusun setinggi-tingginya, dan juga bisa diminta untuk berhitung. Jadi usia 5 tahun tuh harus tahu, diharapkan sudah tahu konsep angka. Jadi letakkan di situ 4 balok misalnya ya. Kemudian ini motorik halus, merangkai. Oke, lalu ini ada gambar-gambar seperti ini. Misalnya dia diminta untuk menemukan keanehan gambar. Ini gambarnya yang aneh apa ya? Oke, ini tes Binet ya, seperti itu bisa sampai 12 tahun bisa. Kemudian ini 3 ini adalah tes-tes inteligensi yang dibuat oleh Wechsler. Mulai dari yang paling kecil WPPSI ya. P-nya tuh preschool gitu. Kemudian children ya, itu untuk anak usia sekolah, dan ini untuk yang dewasa, wise ya, adult. 16 tahun ke atas. Nah, Wechsler itu selalu menyusun tes itu dibagi 2 kelompok. Kelompok verbal, tes-tes yang kemampuan yang verbal, dan yang performance. Yang verbal tentunya soalnya atau tugasnya itu menggunakan soal-soal verbal juga ya, misalnya pengetahuan umum ya, pengetahuan umum. Misalnya apa warna bendera kita ya, bagaimana bentuk bola. Lalu pengertian itu penilaian anak terhadap situasi pemecahan masalah dan situasi sosial ya, misalnya mengapa kita mencuci pakaian ya. Untuk anak-anak nanti ada bagaimana apa yang harus kamu lakukan jika jari-jarimu terluka gitu. Kemudian soal berhitung ya, benar-benar yang ditanyakan soal berhitung. Bila kamu punya 3 buku, diambil 1, tinggal berapa? Kemudian persamaan ya. Misalnya apa kesamaan jeruk dan pisang misalnya begitu. Lalu mengingat rentang angka. Rentang angka itu disebutkan angka-angka, 3 angka, 4 angka, kemudian diminta untuk menirukan baik dari depan ke belakang ataupun dari belakang ke depan. Yang performansi, kayak apa performansi yang dibikin oleh Wechsler? Ya, kemampuan performance atau kemampuan praktis sehari-hari itu misalnya ya, mengidentifikasi bagian penting yang hilang dari sebuah objek. Ini apa ya yang hilang? Ini yang hilang apa? Kemudian menyusun cerita. Ya, ini ada gambar-gambar yang tidak urut kejadiannya, urutan kejadiannya itu nggak urut gitu. Kemudian diminta untuk mengurutkan. Kemudian puzzle, ini kira-kira bentuknya apa? Ya. Kemudian susun balok, ada
contoh polanya lalu diminta untuk menyusun. Nah, hampir sama ya untuk yang preschool maupun yang children, yang usia sekolah, sama. Ada kemampuan-kemampuan verbalnya, ada kemampuan-kemampuan akademik, performance. Nah, hanya tingkat kesulitannya tuh lebih rendah. Mengingat untuk preschool gimana? Mengingat untuk preschool pakai alat peraga seperti ini. Ya, misalnya ini rumah anjing warnanya biru, rumah ayam warnanya kuning, ikan putih, kucing hitam. Lalu anak itu diminta untuk meletakkan ini ya balok-balok kecil ini ke yang berwarna ini ke lekukan sesuai dengan contoh. Perbedaannya di situ ya, tingkat kesulitannya lebih rendah. Ini tes inteligensi yang tidak lagi menggunakan perangkat ya, karena sifatnya ini paper pencil dan bisa disajikan secara kelompok atau klasikal. Kalau tadi kebayang ya gimana menyajikannya, ini individual pastinya. Kalau ini bisa kelompok. Ada tes inteligensi CVIT ya, CVIT, Culture Fair Intelligence Test. Jadi ini kenapa dinamakan Culture Fair, karena memang benar-benar nonverbal dan sehingga bebas budaya. Soal-soalnya gambar-gambar, pola-pola ya. Jadi misalnya ini gambarnya ada gambar 3 pola. Yang keempat yang mana? Kalau melihat hubungan dari kiri ke kanan, hubungan gambarnya seperti itu. Nah, ini contoh dari CVIT. CVIT ini ada 3 level, scale 1, 2, dan 3. Yang 1 itu 8 tahun ke bawah, skala 2 itu 8 sampai 15 tahun. Kemudian yang skala 3 itu 15 tahun ke atas ya. Nah, masih yang nonverbal, inteligensi nonverbal itu ada rombongan, ada kelompoknya, kelompok Raven. Jadi ini ada Culture Fair, ada Raven. Raven itu mulai dari yang untuk anak-anak namanya CPM, CPM Color Progressive Matrix. Nah, ini juga masih nonverbal ya, misalnya ini ya. Ini ada bidang bermotif, lalu ada yang berlubang di situ, lalu diminta untuk mencari mana yang paling sesuai untuk diletakkan di lubang ini sehingga gambarnya polanya utuh kembali. Nah, ini yang untuk anak-anak. Kemudian yang untuk dewasa 16 tahun ke atas ini SPM ya, SPM nih nggak berwarna tetapi tetap pola-pola, pakai pola. Sedangkan yang lebih atas lagi ini biasanya untuk S1 ke atas ya, ini APM, Advanced Progressive Matrix. Jadi yang tingkat kesulitannya lebih tinggi lagi. Nah, itu saya kira yang tes inteligensi apa nih untuk klasikal ya, bisa dikerjakan secara klasikal paper pencil. Nah, kemudian bedanya dengan yang di sana ya, selain dia di sana individual dan di sini klasikal, ini mengukur menghasilkan satu skor aja, AQ-nya berapa gitu ya. Kalau Raven ini menghasilkan persentil berapa, tapi cuma satu skor inteligensi. Kalau di sana banyak kemampuan khusus yang diukur selain AQ secara keseluruhan.
Oke, tadi sudah dijelaskan sama Bu Agnes tentang tes-tes kecerdasan baik yang individual ataupun yang klasikal. Nah, di sini sebenarnya masih ada tes kecerdasan lain seperti ini IST. Tes IST ini nanti kalau misalnya Anda mengerjakan tes ini sampai selesai, nanti akan ada skor IQ-nya. Tes skor kecerdasan Anda berapa, IQ Anda berapa. Nah, ini dari tes IST ini terdiri dari beberapa subtes. Subtesnya itu misalnya tes numerikal, tes verbal, misalnya. Terus kemudian ada beberapa yang ini, misalnya bagaimana logika berpikir Anda. Terus kemudian juga ada misalnya logika berpikir dengan verbal ataupun logika berpikir dengan angka atau numerik. Nah, nanti akan ada skor IQ-nya. Dan yang kedua ini ada tes kemampuan diferensial TKD. Dari tes TKD ini akan dihasilkan juga skor IQ kita. IQ kita akan berapa? Nah, ini misalnya ini mungkin Anda sudah familiar dengan tes ini ya. Misalnya bentuk ruang, tes spasial, kemudian ada tes verbalnya, bagaimana kita misalnya pengertian tentang sesuatu, persamaan sinonim anonim begitu. Terus kemudian ini tes deret angka misalnya. Nah, itu untuk mengukur kemampuan numeriknya. Nah, satu buku ini atau satu tes ini akan menghasilkan skor IQ Anda berapa, baik IST ataupun TKD gitu. Nah, nanti akan ada hasil skor seperti ini, akan ada profil profil psikologisnya, akan ketahuan kemampuan Anda yang paling menonjol apa, yang lemah apa gitu. Nah, ini sebenarnya juga bisa digunakan untuk mengukur bakat Anda. Anda itu sebenarnya bakat verbal atau numerik atau spasial, ruang begitu. Tapi akan ada tes lagi yang memang khusus untuk ngetes bakat. Mari kita lanjutkan yang sebelah sana. Kayak saya lanjutkan yang berkaitan dengan masih ada kaitannya dengan tes kecerdasan sebenarnya. Cuma ini sering disebut tes bakat karena memang dipakai untuk mengukur Anda itu kemampuan yang paling menonjol apa, Anda itu berbakat di bidang apa. Misalnya, nah berbeda dengan yang itu tadi, itu lebih ke mengukur IQ. Kalau yang ini lebih ke mengukur kemampuan khusus seperti ini tes GAT. Itu misalnya tes mengukur penalaran Anda gimana, terus kemudian berhitung Anda gimana, terus kemudian tes kemampuan mekanik, kemudian ruang bidang. Nah, ini kan hampir sama dengan ini tadi kan, yang seperti yang saya sebutkan tadi, IST ataupun apa tadi? TKD itu kan hampir sama. Cuma di sini nggak ada skor IQ-nya, jadi skornya lebih ke per kemampuan. Nah, ini DAT ini hampir sama juga dengan FACT. Nah, FACT juga ada dua ya. Sorry maaf. Ada merakit dan kemudian ada cepat teliti. Nah, ini sebenarnya tidak begitu sering digunakan. Yang lebih banyak digunakan itu DAT ini sering banget digunakan. Maksud saya lebih familiar. Sering Anda akan temui begitu. Nah, terus kemudian masih ada tes GATB. Nah, ini mirip-mirip tes pemahaman begitu ya. Nah, ini tidak ada skor kecerdasannya, tetapi lebih mengukur ke bakat. Nanti ada, nah yang berkaitan dengan bakat lagi ada tes minat. Jadi Anda berbakat apa? Nah, itu yang harus dikembangkan. Tapi bakat juga kalau disertai dengan minat, itu akan performance-nya akan lebih bagus lagi. Nah, tes minat kita ke ini. Ada dua tes minat yang kita punya. Itu yang pertama Kuder. Namanya tes Kuder begitu. Nah, di sini ada banyak pilihan aktivitas, pilihan misalnya pekerjaan apa. Nah, Anda disuruh memilih mana yang paling Anda sukai. Nah, satu lagi itu tes LLIB.
ini agak dekat ya. Nah, tes RMIB ini misalnya seperti ini. Misalnya langsung ada petani, pekerjaan pertanian, accounting. Nah, ini minat Anda. Nah, sebaiknya memang minat ini disertai dengan bakat-bakat tadi. Misalnya Anda bakatnya diberhitung, skor tertinggi Anda diberhitung. Nah, kira-kira biasanya kalau orang berbakat diberhitung, minatnya juga pekerjaan-pekerjaan yang ada hubungannya dengan menghitung begitu. Nah, kalau misalnya kaitannya dengan misalnya penalaran, orangnya tinggi di penalaran. Biasanya orang-orang seperti ini juga bakatnya lebih ke di sosial, pekerja-pekerja sosial. Nah, coba dicek Anda lebih yang mana. Kalau Anda masuk di psikologi, harusnya penalaran Anda lebih bagus. Tapi tidak menutup kemungkinan semuanya bagus. Nah, kalau anak cerdas kan semuanya bisa bagus gitu. Nah, itu tes minat, tes bakat, dan tes kecerdasan tadi IST dan TKD. Kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah bicara tentang kecerdasan semuanya. Terus kemudian tes bakat, tes minat. Kemudian ada kalau kita bicara tes psikologi, pasti Anda juga kenal tes kepribadian, begitu ya. Tes kepribadian itu ada yang nanti kita akan bahas deh. Inventory apa, proyektif apa. Nah, paling nggak ada 2 jenis tes yang ada di psikologi, tes proyektif dan tes inventory. Kita bahas dulu tes inventory. Nah, apa itu tes inventory, apa itu tes proyektif, nanti kita bahas di kelas. Ini contoh-contoh tesnya dulu aja ya. Nah, tes kepribadian ini ada tes yang umum. Misalnya tes umum itu memang melihat kepribadian secara umum. Kepribadianmu apa? Contohnya ini ada EPPS, tes EPPS. Tes EPPS itu mungkin Anda pernah ya mengerjakan. Jadi di sini ada banyak sekali pernyataan. Nah, Anda disuruh memilih dari satu kotak ini kan ada 2 AB. Anda disuruh milih. Nah, dari pilihan itu akan mencerminkan pribadi Anda itu seperti apa. Ini tes EPPS. Nanti kita akan banyak belajar di sini. Nanti ada tes kepribadian khusus, mata kuliah kepribadian. Mata kuliah tes kepribadian yang khusus inventory ada sendiri. Salah satunya bahas ini EPPS. Terus ini ada yang mirip lagi itu sistem PF. Hampir sama. Namanya sistem PF berarti ada 16 trait atau sifat atau kepribadian yang memang ingin diukur. Jadi kira-kira Anda memiliki kepribadian seperti apa? Dari 16 sifat ini Anda paling menonjol yang mana? Ini tes kepribadian. Ada satu lagi itu Big Five. Big Five itu ada kalau tadi kan 16 ya, menggolongkan jadi 16. Sebenarnya trait kan banyak banget. Cuma diklasifikasikan yang mirip-mirip. Nah, ini tes sistem PF itu mengklasifikasikan menjadi 16 trait atau sifat. Nah, kalau yang ini mengklasifikasinya lebih besar lagi, cuma menjadi 5, namanya Big Five personality. Nah, ini contoh tesnya begini. Jadi skor Anda yang paling nanti disuruh milih nih, misalnya introvert, extrovert. Anda skornya yang kalau introvert yang 1, 2, misalnya kalau Anda cenderung merasa extrovert berarti 7, 8, 9 misalnya. Nah, ini memang self assessment ya. Kita sendiri yang menentukan saya itu dari apa yang pengalaman hidup saya selama ini, saya itu lebih introvert atau extrovert ya. Nah, suruh milih sendiri. Dia sendiri yang menentukan. Itu namanya self assessment. Nah, terus kemudian ini yang secara umum mengklasifikasikan kepribadian menjadi beberapa. Terus kemudian ada tes yang masih ada lagi ini MBTI. MBTI ini juga Myers-Briggs Type Indicator. Ini juga tes kepribadian, misalnya sensing, introvert, extrovert, gitu-gitu juga ada. Anda termasuk yang mana? Nah, ini ada saya kok lupa ya, ada berapa, 16 juga kali ya. Ada 16 trait juga. Terus ada Papikostik. Ada Papikostik juga. Nah, ini Papikostik, kemudian ada MSDT, kemudian ada DISC,
ini seringkali tes-tes kepribadian yang memang banyak digunakan di dunia industri organisasi. Jadi misalnya untuk menjadi seorang pemimpin itu kan dibutuhkan orang yang dominan, dibutuhkan orang yang bisa mempengaruhi orang lain. Nah, punya sifat itu enggak calonnya, kandidat sebagai misalnya mau dipromosikan jadi seorang pemimpin. Nah, dites dulu kepribadiannya. Dia punya karakteristik itu enggak, karakteristik orang yang dominan, mempengaruhi orang gitu-gitu enggak. Nah, itu tes yang spesifik, tes kepribadian sama, cuma memang penggunaannya lebih sering dipakai di dunia industri organisasi. Terus kemudian ada lagi tes yang spesifik itu yang sering dipakai di dunia klinikal. Jadi di klinis untuk mendiagnosa orang-orang itu punya kecenderungan gangguan perilaku atau gangguan mental apa misalnya begitu. Itu misalnya tes MMPI, Minnesota Multi-Phasic Personality Inventory. Jadi judulnya aja udah inventory ya, makanya tes inventory. Jadi di sini lebih kecenderungan trait yang dimiliki. Misalnya orang itu punya kecenderungan neurotistik nggak sih gitu. Nah itu yang nanti diukur di MMPI. Terus ada juga ini juga khusus malahan Neuroticism Scale Questionnaire. Nah ini juga inventory juga. Jadi dia mengukur tingkat neurotism seseorang. Ini untuk klinis juga. Nah yang untuk klinis juga lagi ini BDI. Ini bisa mengukur tingkat depresi seseorang. Anda termasuk orang yang memiliki tingkat depresi yang tinggi atau rendah misalnya begitu. Nah itu yang tes kepribadian inventory. Jadi nanti akan kita belajar tes-tes ini semua dan bagaimana tes-tes ini bisa tercipta berbeda dengan tes-tes populer lainnya. Nah ini tes yang ilmiah yang sering dipakai karena ilmiah itu yang seperti apa tes yang ilmiah nanti kita pelajari dalam satu semester ini. Nah untuk tes kepribadian proyektif nanti akan dijelaskan oleh Bu Agnes. Beliau itu pakarnya di tes proyektif. Oke? Tadi Pak Minto sudah menjelaskan tentang tes kepribadian yang bentuknya inventory. Nah sekarang kita lihat tes kepribadian yang bentuknya proyektif, tes atau tergolong teknik proyektif. Kenapa disebut teknik proyektif? Karena subjek itu diminta untuk memberikan respon terhadap tugas-tugas atau stimulus yang ambigu, yang tidak terstruktur. Ini nggak jelas apa. Jadi dia kemudian mau nggak mau mempersepsi dan persepsinya itu, responnya itu akan memproyeksikan apa yang ada di dalam dirinya. Nah kita mulai dari tes yang menggambar. Jadi pakai metodenya tuh menggambar bebas. Namanya tes grafis. Jadi ada 3 di sini. Tes bahu itu menggambar pohon. Kemudian DAP atau DAM, draw man, draw person, menggambar orang. Ini walaupun dia kemudian melengkapi yang lain ya, tetapi instruksinya adalah diminta untuk menggambar orang. Dan HTP, house tree person, menggambar rumah, house ya, pohon dan orang. Kita lihat bagaimana dia menuangkan di kertas ini. Kemudian yang agak dekat dengan grafis adalah tes Wartek, melengkapi stimulus. Di sini sebenarnya sudah ada stimulus-stimulusnya yang sangat simpel. Kemudian subjek itu diminta untuk melanjutkan, menjadikan stimulus-stimulus ini menjadi sesuatu, menjadi objek atau apapun yang dia pikirkan. Ini contohnya, ya. Nah, dari apa yang dia kerjakan ini kita akan interpretasi, akan kita analisis menjadi suatu gambaran kepribadian. Nah, ini yang tipe grafis ya. Grafis itu membuat goresan gitu. Nah, kemudian ini tes persepsi Rorschach ya. Namanya tes Rorschach. Yang bikin namanya Rorschach gitu. Herman Rorschach ya.
ini stimulusnya berupa bercak-bercak tinta. Jadi instruksinya diminta untuk mengatakan ini apa. Ya. Nah, pasti setiap subjek itu punya persepsi yang berbeda-beda ya. Bisa dibilang ini ada dia lihat kulit serigala, ya bulu serigala, atau itu kelelawar, itu daun pepaya, bisa gitu ya. Nah, dari persepsi yang berbeda-beda itu kemudian kita analisis. Nah, yang terakhir ini metodenya bercerita. Dari gambar-gambar ini subjek diminta untuk membuat cerita. Jadi apa yang sedang terjadi di situ? Ada siapa saja? Perasaan dan pikirannya itu apa? Dari ceritanya itu, dari konten ceritanya itu kita dapatkan tema-tema yang kemudian kita analisis menjadi gambaran kepribadian. Nah, itu tes proyektif dewasa ini sebenarnya ya, karena ada tes proyektif anak ya. Tes proyektif anak tuh ada grafis anak, kemudian yang adiknya TAT itu ada CAT ya, CAT. Nah, ini untuk anak-anak, metode bercerita juga diminta untuk menceritakan dari gambar-gambar ini. Nah, kemudian selain itu ada melengkapi cerita, ada cerita belum lengkap, lalu anak itu diminta untuk melengkapi ya. Ini memang ada dua yang seperti itu, Mendeley Thomas Stories dan Dasdisper Fable Test. Kalau Dasdisper itu tokoh-tokohnya hewan, misalnya burung ya, ini ada kambing misalnya gitu. Kemudian kalau MTS Mendeley itu tokohnya orang, anak gitu ya. Misalnya seorang anak laki-laki atau perempuan pergi ke sekolah, pada waktu istirahat dia tidak mau bermain-main dengan anak lain, dia berdiam diri di suatu sudut. Mengapa? Nah, ini dilengkapi oleh anak. Kemudian juga ada melengkapi kalimat ya, misalnya ayah saya selalu titik. Ini melengkapi kalimat. Baik, itu tes proyektif anak. Baik, ini ada tes rombongan, tes neuropsikologi. Artinya ini sebenarnya mengukur performansi yang mencerminkan fungsi neural, fungsi otak ya. Misalnya itu VMI ya, visual motoric integration. Jadi VM ini anak diminta untuk menirukan pola-pola dari mulai yang paling sederhana sampai yang kompleks. Ini ada usia pola namanya ya. Jadi anak 2 tahun itu sudah bisa bikin begini, dan selanjutnya yang 4 tahun misalnya bisa bikin. Nah, ini kita bisa melihat usia visual motoriknya tuh seberapa, di usia berapa. Kemudian yang agak dekat dengan itu adalah Bender Gestalt. Ini juga diminta untuk menirukan, tetapi di sini lebih kita mau melihat dia ada masalah brain injury enggak, ada masalah ada masalah emosional atau enggak. Itu dilihat dari bagaimana dia menirukan figur-figur ini, pola-pola ini dalam satu kertas. Ya. Misalnya kalau dia bikin begini, lalu dia bikinnya itu di hitamnya tebel, gede, nah ini ada masalah emosional. Kalau kesalahan distorsi yang mengindikasikan brain injury, ada kerusakan otak, itu juga ada indikator kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh anak. Yang terakhir ini Frosting ini sering digunakan juga untuk mendeteksi adanya gangguan belajar khusus, yaitu menulis dan membaca. Ini ada 4 subtes yang diminta untuk ini, yang benar-benar motorik halus, dia diminta untuk membuat garis, nggak boleh keluar dari sini. Kemudian dia diminta untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk ya,
walaupun satu pola tertentu yang bersamaan dengan pola yang lain, dia tetap bisa fokus nggak ke satu pola. Misalnya ini, dia diminta untuk menemukan tuh layang-layang ada berapa di situ. Dia diminta untuk menebalkan layang-layangnya di tengah distraksi yang lain. Ini bisa digunakan untuk melihat dan mendeteksi ada kecenderungan disleksia. Karena disleksia itu kesulitan mengidentifikasi simbol-simbol ya, bisa simbol angka, bisa simbol huruf. Kemudian kalau ini juga mana yang berbeda, maka anak disleksia itu sering kesulitan membedakan B, D, P gitu ya, karena mungkin dia juga sulit untuk membedakan gambar-gambar yang hampir serupa. Kemudian urutan ya, urutan, jadi diminta membuat garis yang sesuai dengan contoh. Baik, itu adalah contoh dari tes-tes neuropsikologi. Ini ada tes yang cukup menarik juga. Sebenarnya ya ini termasuk sebagai tes psikologi, tetapi dalam prakteknya itu seperti wawancara terstruktur ya. Kenapa ini disebut tes psikologi? Karena ada scoringnya ya, ada penilaian dan nanti akan menghasilkan profil. Ini di sini ada sedikit 3 ya, paling nggak 3 tes perkembangan. Kenapa disebut tes perkembangan? Karena tes ini ditujukan untuk melihat perkembangan anak tuh sampai di mana, terutama yang sosio-emosi ya, sosial. Misalnya PSMS, ini mestinya anak umur 2-3 tahun ya, 3 tahun itu dia bisa meminta pergi ke toilet, membuka pakaian ya, makan dengan menggunakan garpu, sendok, mengambil minum tanpa bantuan. Nah ini ada listnya, kemampuan bantu diri dan sosial. Itu serupa dengan AAMD, tapi ini lengkap, ini tebal ya, ini lebih rinci lagi kemampuannya. Kemudian ini CBCL, ini sebenarnya antara perkembangan dan klinis gitu ya, karena selain perkembangan sosialnya, akademiknya dan kegiatan-kegiatan umum yang lain, itu juga untuk mendeteksi adanya gangguan perkembangan pada anak ya. Misalnya ada gangguan konsentrasi, gangguan cara berpikirnya, atau gangguan suasana hati, seperti misalnya depresi ya. Ini misalnya anak sering menangis sehari-hari sampai beberapa hari gitu. Misalnya itemnya seperti itu, jadi berupa checklist.